Akhir-akhir ini tuh aku sering banget denger impor. Padahal dengan bahan lokal kita juga bisa loh bikin menu yang rasanya kelas internasional. Yo apa yo? Kalau gak percaya, nih ada top 3 bahan lokal rasa internasional versi gundul. Posisi ketiga dimenangkan oleh baklava tomat kreasiku dan Mbak Anissa. Sebelumnya aku mau panen tomat dulu yo di salah satu kebun di Dusun Petung, Kecamatan Windusari, Magelang. Sebelum diolah, dicuci dulu sampai gak ada kotoran yang masih menempel. Tangkainya sekalian tak buang lur. Selanjutnya direbus setengah matang aja supaya pengupasan kulitnya jadi lebih gampang. Tomat yang sudah dipisahkan dari bijinya ditumbuk sampai teksturnya mulus. Kemudian diolah jadi saus dengan menambahkan racikan khusus. Kalau wis 2 jam dan kadar airnya sudah berkurang, tinggal masukkan ke dalam botol kemasan. Supaya steril, botol yang sudah terisi saus tomat direbus bentar lur. Tomat yang tadi tak panen mau diolah jadi baklava. Kalau gak salah, cemilan khas Turki apa yo? Ada 2 adonan yang mau dibuat. Adonan utamanya pakai tepung terigu, mentega, gula, dan susu full cream. Semuanya dicampur dan dioleni sampai jadi adonan yang kalis lur. Adonan kedua terbuat dari campuran terigu, mentega, dan sedikit minyak. Isi baklava pakai kacang tanah sangrai yang ditumbuk kasar. Ben kalau dimakan ada krenyes-krenyesnya gitu loh. Mbak Anissa juga menyiapkan manisan tomat yang dipotong kecil-kecil. Supaya rasa baklavanya makin sedap, Mbak Anissa mau menyulap saus tomat jadi selai. Gampang banget kok. Tambahkan gula pasir dan masak sampai sausnya mendidih. Sekarang tinggal menyusun baklava nih. Lur, sing bikin baklava spesial adalah adonannya yang dibuat berlapis. Katanya sih bisa sampai 33 lapis loh. Tapi Mbak Anissa cuma bikin 5 lapis aja. Tiap lapisannya boleh loh diisi pakai bahan yang berbeda. Kalau dirasa udah cukup, baklavanya dipanggang setengah jam aja lur. Gak nyangka bisa cakep begini hasilnya. Rasanya meriah banget lur. Begitu digigit langsung terasa asam manis segarnya saus tomat. Ditambah sama gurih dan renyahnya kacang. Lengkap pokoknya. Masih dari Timur Tengah. Posisi kedua diisi sama gui pisang Katayev. Sesuai namanya, aku mau panen pisang tanduk dulu lur. Pisang jenis ini sering diolah jadi cemilan karena teksturnya yang gak hancur saat digoreng. Karena pisangnya belum matang, kupasnya harus pakai pisau yo. Meskipun masih mentah, tapi kandungan gizi pisang tanduk iki jos gandos. Mulai dari memperlancar pencernaan dan menjaga tekanan darah. Kalau wis bersih, pisang diparut kasar. Selanjutnya, parutan pisang digoreng sekitar 15 menitan. Hasilnya, pisang lebih kering dan berubah warna lur. Untuk penambah rasa, parutan pisang diguyur gula aren cair yang sudah dicampur jahe dan garam. Mumpung masih panas,
harus langsung dicetak lur. Kalau wis dingin gak bisa dibentuk-bentuk dan dicetak begini lur. Tinggal dikemas cantik dan dijual ke toko oleh-oleh di sekitar Trenggalek. Mbak, coba pesannya mbak yang udah digoreng. Oh iya, makasih ya Ndul. Ya pak. Ruby yang ku dapat dari tempat kerja mau diolah Mbak Naswa jadi makanan dari Timur Tengah. Namanya Katayev lur. Meskipun judulnya makanan Timur Tengah, tapi bahannya gampang dicari kok. Cara bikinnya juga nggak repot. Bahan dasar adonannya pakai tepung pisang yang dicampur dengan minyak dan susu krim. Tambahin pengembang yo, biar adonannya jadi mekar. Selanjutnya bikin flan dari campuran susu krim, yogurt, dan perasan jeruk nipis. Aku wis iso bayangin rasane, pasti asam manis seger iki. Semua adonan wis siap, langsung dimasak yo. Bikin Katayev tuh gampang lulur, koyo bikin pancake gitu. Bedanya setelah dituangkan ke wajan dan sudah setengah matang, baru ditambahkan grubi pisangnya. Kalau bagian atasnya wis berubah memucat, tandane grubi pisang Katayev wis mateng. Mumpung masih hangat, tambahkan flannya yo. Carane jepit dulu bagian tengah ke belakang, lalu tuangkan flannya. Terakhir, taburkan grubi sebagai toppingnya. Hasilnya unyu-unyu banget ya lur. Gak nyangka yo, jajanan lokal bisa jadi variasi kue dari negara lain. Rasanya enak pol ternyata lur. Rotinya gak terlalu manis dan pas banget dipadukan dengan grubi pisang. Ditambah flannya yang asam seger, cocok banget jadi teman minum teh atau kopi. Posisi terkuat pertama ada roti kombeng kari India lur. Roti kombengnya aku dapat dari hasil kerja keras di salah satu pengusaha roti rumahan. Letaknya di daerah Sidoarjo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo lur. Roti legendaris ini terbuat dari campuran telur dan gula pasir. Selama mesin berputar, aku siapkan tepung maizenanya dulu. Diayak sampai gak ada gumpalan tepung yang masih kasar. Mas, ini mas tepungnya mas. Oke. Kalau sudah, bisa dicampurkan dengan adonan telur. Nek wis kecampur rata, adonan langsung dimasukkan ke cetakan yang bentuknya mirip cetakan kue pukis. Zaman dulu sebelum adanya oven, pemanggangannya terbuat dari tungku begini lur. Dul, nganti gosong kaya ngono, Dul. Iya, Pak, telat ngangkat, Pak. Sepurane ya, Pak yo. Iya. Maklum, masih anak baru lur. Hasilnya gosong. Roti kombeng yang sudah dipanggang langsung disusun dalam wadah kayu. Roti yang ku dapat mau tak antar ke Mbak Meli untuk disulap jadi kari sapi ala-ala kulinerannya Syahrukan. Mbak, ini roti kombengnya, Mbak. Oh iya, makasih ya Ndul. Oh iya, Mbak. Daging sapi yang sudah direbus setengah mateng dipotong dadu aja, ben gampang kunyahnya lur. Kalau semua bahan wis siap, tinggal ditumis-tumis. Nek wis harum, daging sapinya ikutan ditumis sampai bumbunya meresap. Selanjutnya, masukkan santan dan kentang. Masak terus sampai santannya menyusut. Setelah matang, tinggal dituang di atas kelombeng. Langsung sikat aja mbak. Walah, ternyata ngini yo rasanya jadi bule. Enak banget. Rasanya gak main-main lur. Gurihnya kari pas banget dipadukan sama lembutnya roti kelombeng. Keduanya mesti berjodoh di mulut kita.
Ya toh? Jadi gak perlu jauh-jauh cari cita rasa dunia ya lur. Dengan bahan lokal, kalian juga bisa menikmati rasa internasional. Lidah pun juga bisa keliling dunia. Cukup dari meja makan kita sendiri lur.